Hai Sobat ARC, pada video ini kita akan membahas tata cara pengajuan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN dalam Cortex. Pertama, setelah login pada laman Cortex, pilih layanan wajib pajak, lalu pilih layanan administrasi, dan buat permohonan layanan administrasi. Pilih AS04. Pilih AS0401. Pemberitahuan penggunaan NPPN, akan muncul notifikasi pemberitahuan, kemudian klik simpan. Pada panel di sebelah kiri layar, pilih alur kasus untuk menjalankan kasus terkait permohonan wajib pajak. Isi formulir permohonan secara lengkap. Klik tombol Create PDF untuk menghasilkan dokumen permohonan. Klik tombol Sign untuk menandatangani dokumen secara elektronik. Klik tombol Kirim pada bagian akhir dari formulir permohonan layanan untuk mengirimkan permohonan. Dokumen hasil penyampaian dapat dilihat pada menu portal saya di dokumen saya. Status fasilitas NPPN yang aktif dapat dicek melalui menu portal saya di profil saya pada tab Fasilitas Aktif. Baiklah, mari kita lanjut ke video tutorial pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Setelah konsep SPT dibuat, klik lambang pensil untuk mulai mengisi SPT. Dalam video tutorial ini, kita akan melakukan pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan atas usaha atau pekerjaan bebas, sebagaimana contoh berikut. Masuk pada bagian induk, pilih sumber penghasilan yakni pekerjaan bebas. Selanjutnya pilih metode pembukuan atau pencatatan yang dilakukan. Kemudian gulir ke bagian A, identitas wajib pajak. Data pada bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan profil wajib pajak yang ada pada Cortex. Bagian A nomor 7 dan 8 hanya diisi apabila wajib pajak berstatus menikah, serta memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan status pisah harta, PH, atau memilih terpisah, MT, dengan suami atau istri. Lalu gulir ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Isikan sesuai dengan keadaan wajib pajak. Pada nomor 1A, pilih tidak. Kemudian pada 1B1 pilih ya. Pada 1B2 pilih tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada 1B3 pilih ya saya berhak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Sistem akan otomatis melakukan validasi. Jika tidak valid, akan ada notifikasi error bahwa wajib pajak tidak berhak menggunakan NPPN untuk menghitung penghasilan neto. Sebelum lanjut ke pertanyaan lainnya, wajib pajak perlu mengisi lampiran 3B bagian C dan lampiran 3A4 bagian A terlebih dahulu. Pada lampiran 3B bagian C, akan tampak rekapitulasi peredaran bruto selama setahun. Silahkan cek kembali dan lengkapi bila ada yang belum terekap. Lalu pada lampiran 3A4 bagian A, pindahkan nama tempat kegiatan usaha, jenis usaha atau pekerjaan bebas, serta jumlah peredaran bruto untuk masing-masing tempat kegiatan usaha dari lampiran 3B tadi. Besaran persentase norma mengacu pada ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai NPPN. Jumlah penghasilan neto tersebut akan muncul di induk SPT 1B5. Kemudian lanjut ke pertanyaan 1C dan 1D, silahkan pilih tidak. Selanjutnya, gulir ke bagian C, perhitungan pajak terutang. Nilai dan perhitungan pada bagian ini akan terisi otomatis berdasarkan isian dari bagian B dan lampiran sebelumnya. Silakan menjawab tidak pada pertanyaan nomor 3. Lalu pilih PTKP sesuai kondisi awal tahun wajib pajak pada pertanyaan nomor 5. Dan pilih tidak pada pertanyaan nomor 8.
Selanjutnya silahkan gulir ke bagian D, kredit pajak. Pada 10A, pilih tidak. Pada 10B, angsuran PPh pasal 25 terisi otomatis. Pada 10C, hanya diisi dengan total pokok pajak jika terdapat surat bagian pajak PPh pasal 25. Pada 10D, pilih tidak. Selanjutnya gulir ke bagian E, PPh kurang atau lebih bayar. Nilai dan perhitungan pada bagian ini akan terisi otomatis. Selanjutnya pada bagian F pembetulan, hanya diisi jika model SPT tahunan adalah pembetulan, sehingga dapat dilewati. Pada bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar hanya diisi apabila terdapat lebih bayar pada angka 11A di atas. Selanjutnya pada bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Pada 13A, pilih tidak. Pada 13B, pilih ya. Kemudian isi lampiran 4 tabel A pada bagian penghasilan neto, zakat atau sumbangan jika ada, PTKP, pengurang PPh terutang, dan kredit pajak. Nilai angsuran PPh 25 akan otomatis terhitung dan muncul di induk SPT 13B. Lalu pada 13C, pilih ya. Selanjutnya gulir ke bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Nilai pada 14A terisi otomatis setelah mengisi lampiran 1 bagian A. Kemudian pilih tidak pada 14B, pada 14C pilih ya, pada 14D pilih tidak. Lalu pada 14E dan 14F silakan dilewati, karena diisi hanya jika Anda menyelenggarakan pembukuan. Pada 14G pilih tidak. Pada 14H akan terisi otomatis. Selanjutnya gulir ke bagian J, lampiran tambahan. Dalam contoh kasus, wajib pajak menyampaikan SPT secara elektronik dan tidak termasuk dalam wajib pajak yang diwajibkan melampirkan dokumen lainnya sesuai ketentuan. Maka silakan pilih tidak pada huruf D dan E. Pada bagian K, pernyataan, berikan tanda centang dan pilih penanda tangan. Kemudian silakan klik tombol simpan konsep, lalu klik bayar dan lapor. SPT yang berhasil dilaporkan akan muncul di menu SPT dilaporkan.